البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 136 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 3, masih ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah terkait dengan sifat insaf, keadilan terhadap diri sendiri. Wal maksud pembahasan ini anna insafahu min nafsih, bahwasanya sikap insaf, adil dan setimbang dia dari dirinya sendiri, yujibu alaihi ma'rifata rabbihi wa haqqihi alaih, mewajibkan atasnya untuk mengenal Rabbnya, mengenal Allah, dan mengenal apa yang menjadi hak Allah. Wa ma'rifata nafsih, dan mengetahui siapa dirinya ini. Wa ma khuliqatlah, dan tujuan apa, dan untuk tujuan apa dia itu diciptakan. Bukan sekedar untuk berfoya-foya, berhura-hura, bermewah-mewah di dunia, tetapi ada tujuan dan tugas yang besar. Dan untuk menjalankan itu ada syariat yang harus dikenali dan kemudian diamalkan. Wa alla yuzahima biha malikaha wa fatiraha, dan tidak boleh di dalam dirinya itu dia berdesak-desakan dengan pemiliknya dan penciptanya. Kita milik Allah, tak boleh kemudian kita mendesak hak Allah Ta'ala yang ada pada diri kita. Wa yada'iyalahal mulkah, dan mengklaim bahwasanya kita memiliki kepemilikan untuk diri sendiri, memiliki diri sendiri. Wal istihqaqa, dan punya hak terhadap diri sendiri, yaitu melebihi atau merebut hak Allah Ta'ala yang ada pada diri kita. Wa yuzahima murada sayyidih, mendesak keinginan dari tuan dia. Wa yadfa'uhu bimuradihihu, menolaknya dengan keinginan pribadinya. Au yuqaddimahu, atau mendahulukannya. Au yu'sirahu alaih, atau mengutamakannya di atas keinginan Allah. Au yaqsima iradatahu baina muradi sayyidih wa muradih, atau membagi keinginannya antara keinginan tuannya dan keinginan dirinya sendiri. Wahiyya qismatun dhiza, dan itu adalah pembagian yang tidak adil. Mislu qismatil ladzina qalu, seperti pembagian yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan hadza lillah bizamihim, persembahan ini adalah untuk Allah dengan persangkaan mereka. Wa hadza lisyurakaina, dan persembahan yang ini adalah untuk sekutu-sekutu kami. Fama kana lisyurakaihim fala yasilu ilallah, yang mereka berikan untuk berhala-berhala mereka, sekutu-sekutu mereka, maka dia tidak sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim, sedangkan yang mereka persembahkan untuk Allah ternyata sampai ke berhala atau ke sekutu-sekutu mereka. Yaitu kalau kebetulan entah bagaimana itu ada barang yang hilang dari persembahan untuk berhala, maka dilengkapi dengan apa yang dipersembahkan kepada Allah. Tapi kalau ada bagian yang mereka persembahkan pada Allah hilang, maka ternyata tidak diambil dari berhala itu,
Tentunya ini tidak adil. Walaupun sejak awal mereka banyak bid'ah bagaimana membuat persekutuan untuk Allah Ta'ala. Sa'ama yahkumun. Alangkah buruknya sesuatu hukum yang mereka tetapkan. Fal yang zuril abad, kata Imam Ibnul Qayyim tentang masalah kesetimbangan dan keadilan, maka hendaknya si hamba memperhatikan la yakunu min ahli hadhil qismah. Jangan sampai dia termasuk dari orang yang tidak termasuk dari pembagian ini. Macam terulang ya. Bagaimana seandainya la yakununya dihilangkan satu, sesuai tidak? Hendaknya si hamba memperhatikan jangan sampai dia termasuk dari orang yang membagi seperti ini. Dohirnya la yakununya cukup salah satu ya, tak boleh dua-duanya. Malah jadi kacau nanti. La yakunu dalam artian jangan sampai menjadi min ahli hadhil qismah, termasuk dari orang yang membagi dengan seperti itu. Baina nafsihi wa syurakaihi wa bainallah, antara dirinya dan berhala-berhalanya, sekutunya dengan Allah. Li jahlihi wa zulmih, karena kejahilannya dan kezalimannya. Wa illa, karena jika tidak demikian, lubisa alaihi wa huwa la yash'ur, akan disamarkan atasnya dan dia tidak menyadari. Akan timbul kerancuan-kerancuan itu nanti. Dan dia tidak sadar. Yang tidak punya berhala saja terkadang tidak adil, lebih mengutamakan diri sendiri daripada agama Allah. Bagaimana kalau betul-betul memiliki berhala? Lebih tidak akan adil lagi nanti. Fa innal insan khuliqa zaluman jahula. Karena manusia itu tercipta dalam keadaan sangat zalim dan sangat bodoh. Sangat bodoh itu memang belum tahu apa-apa. Sangat zalim, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya karena tak punya ilmu atau karena keinginan yang buruk. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab yang lain, yang menyebabkan orang tergelincir dari Shiratul Mustaqim itu secara global ada dua. Mungkin karena su'ul qasd, niat yang buruk seperti orang Yahudi, atau su'ul faham, pemahaman yang buruk seperti Nasara. Tayyib. Adapun para sahabat, mereka menggabungkan antara su'ul faham dan menggabungkan antara husnul faham dan husnul al-qasd. Pemahamannya bagus dan niatnya juga bagus. Mereka menggabungkan antara ilmu yang benar dan amal soleh, sehingga mereka di atas Shiratul Mustaqim. Qal fa kaifa yatlubul insaf. Yatlubuka yutlabu, kira-kira jadinya ya. Fa kaifa yutlabul insafu mimman wasfuhu al-zulmu wal jahl. Maka bagaimana akan diminta keadilan? Dimintakan keadilan dari orang yang sifatnya itu zalim dan jahil. Berarti tidak akan didapatkan. Kita tak akan berjaya meminta keadilan dari orang yang masih dalam situasi zalim dan jahil. Wa kaifa yunsifu. Kira-kira fa'ilnya khalqu kah atau khalqa? Wa kaifa yunsiful khalqa man lam yansifil khaliq. Bagaimana akan bersikap adil kepada makhluk orang yang tidak adil kepada penciptanya? Kalau kepada penciptanya saja dia berani curang, bagaimana dia akan adil dan jujur kepada para makhluk? Selesai dari Zadul Ma'ad. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, bi dzikril insafi minan nafas, dengan disebutkannya sikap adil dari dirinya sendiri, wa huwa min a'azzil khisal, dan ini termasuk karakter yang paling agung, mampu untuk bersikap adil terhadap dirinya sendiri. Bukan hanya pandai menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dirinya sendiri juga seperti itu. Tayyib. Demikian pula sebaliknya. Wa maknanya ayya'rifal insan al-haqqa ala nafsih. Seseorang mengetahui kebenaran yang wajib ditunaikan oleh dirinya sendiri. Wa yufiyahu min ghairi talab, dan memenuhi hak tadi. Kalau
Al-haq adalah hak, kalau kebenaran ya kebenaran, memenuhinya tanpa diminta. Tayyib. Jadi walaupun tidak ada yang meminta, dia sendiri berusaha menegakkan hak dan kebenaran terhadap dirinya sendiri. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-allamatul Munawi rahimahullah, wal insaf ay al-adl, keadilan. Sesuai dengan maknanya, iktidal, kesetimbangan. Insaf yaitu mengambil sikap tengah. Yuqal, dikatakan ansofa min nafsih, bersikap adil dari dirinya sendiri. Wantasoftu ana minhu, saya bersikap adil kepada orang itu. Intasofa, bersikap tengah, adil. Min nafsik biadai haqillah, bagaimana bersikap adil terhadap diri sendiri dengan menunaikan hak Allah, wa haqil khalaq, dan hak para makhluk. Wa muamalatihim bima yajibu ayyu amiluhu bih. Tayyib. Yu'amiluh atau yu'amaluh, dan mempergauli para makhluk dengan cara yang mereka diwajibkan untuk mempergauli dirinya. Berarti betul ya, yu'amiluh. Dia mempergauli mereka dengan cara sebagaimana mereka mempergauli dirinya yang bersifat wajib. Sebagaimana mereka wajib bersikap baik pada kita, kita juga wajib bersikap baik kepada sesama manusia. Wal hukmi lahum wa alaihim, dan juga dengan cara menegakkan hukum untuk memenangkan mereka ataupun untuk mengalahkan mereka. Bima yahkumu bihi li nafsih, dengan hukum yang dia tegakkan untuk dirinya sendiri. Kalau memang kita salah, kita bilang kita salah. Demikian pula untuk orang lain pun dengan seperti itu. Wa syamala insafuhu nafsah min nafsih, keadilannya itu mencakupi, meliputi dirinya sendiri, dari dirinya. Tidak menunggu orang lain bersikap adil pada kita, bahkan kita yang lebih dulu bersikap adil pada diri sendiri. Fala yadda'i ma laisa laha, maka dia tidak mendakwakan, mengklaim sesuatu yang bukan menjadi milik dia. Min kibarin au idhamin wa ghairi dzalik, berupa kebesaran, keagungan, atau yang selain itu. Selesai dari Faidul Qadir. Itu bagian pertama. Wal khoslatu tsaniyah, karakter yang kedua, badlus salam, menebarkan salam, ala jami'il muslimin, kepada seluruh muslimin. Kalau ke orang kafir, cinta pada kebaikan, tidak menunggu orang lain. Sementara kita sudah tahu hadis Abi Umamah, inna aulan nasi billah man bada'ahum bisalam, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang memulai salam. Jadi sekarang masanya adalah masa perlombaan, bukan masa minta dilayan orang lain. Selama masih memungkinkan kita jadi yang pertama, jadilah yang pertama dalam kebaikan. Wa ghairi dzalika min makarimi akhlaqih, dan akhlaqih kembali kemana ya? Dohirnya, yaitu akhlak-akhlak dia yang mulia yang selain itu. Apakah jenis mukmin? Domirhu di sini. Wadzalika sababun lil ulfati wassalam, dan itu menyebabkan ulfah, yaitu kedekatan, wassalamah, dan keselamatan. Ulfah, kemesraan, kedekatan, keakraban. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa badlus salam, menebarkan, mencurahkan salam, memberikan salam, huwa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salama ala malam arafta wa malam ta'rif, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Tayyib, kita tahu kita di negeri muslim, negeri muslimin, kita tebarkan salam, kecuali kalau ada qarinah, ini bukan muslim kok, sudah, kita tidak diwajibkan untuk menyalami dia. Hatta memulai salam pun yang rajih adalah apa? Tidak wajib, tapi perlombaan. Wa hadza haddun ala makarimil akhlak, ini adalah anjuran, penyemangatan untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia.
Wasti'lafin nufus, dan untuk melunakkan jiwa-jiwa. Semula apa? Berjauhan, semula tidak kenal, tapi kalau sering disalami, lama-lama akan terasa dekat. Jiwa-jiwa sesama muslimin. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Tayyib. Wa qala al-Allamatul Munawi rahimahullah wa badlu salami lil alam, memberikan salam kepada alam semesta, tapi tak perlu berlebihan macam orang-orang NASA itu ya, sampai sampai apa itu menebarkan apa itu, entah apa itu suara atau panggilan ke seluruh dunia, mungkin ada alien yang menjawab. Tak perlu susah payah macam itu. Cukup dengan sesama muslimin di sekeliling kita. Entah kalau ada alien, dohirnya tak ada ya. Karena apa? Tak ada dalil yang menunjukkan itu. Mereka mukallaf kah? Bukan mukallaf. Jelas yang mukallaf hanya manusia dan jin, itu aja sudah. Qal bi fathil lam, dengan apa? Lam yang di fathah alam. Wal muradu bihi jami'ul muslimin. Yang dimaksudkan dengan itu adalah seluruh muslimin. Wa man arafta wa man lam ta'rifhu. Orang yang Anda kenali dan orang yang tidak Anda kenal. Kabirin, ini maktuf kemana kira-kira? Min kabirin. Kabirin au saghir, baik orang tua ataupun anak kecil. Syarifin au wadi, orang mulia ataukah orang rendahan. Ma'rufin au majhul, yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Baik. Berarti kalau ada pencuri masuk rumah, kita perlu tanya, Assalamualaikum, siapa kamu? Gitu enggak? Nggak usah. Kalau tahu dia pencuri, tangkap atau lapor polis. Bukan malah disapa, dibagi teh. Oh, tak ya. Li'annahu minat tawadhu'il matlub, karena ini termasuk ketawaduan yang dituntut. Selesai dari Faidul Qadir. Kemudian masuk ke karakter terakhir di sini, al-khoslatu as-salisah, karakter yang ketiga, al-infaqu alal iqtar, infak walaupun sedang kesulitan dan kedekut. Menurut khilaf, apa makna iqtar? Wa huwa qillatul mal, yaitu sedikitnya harta. Jelas pahalanya berlipat ketika kita mampu untuk sedekah dalam situasi susah. Kama fi Fathil Bari li Ibnu Hajar. Karena memang ada khilaf, iqtar ini apa? Tapi memang beberapa dalil mengisyaratkan ke situ tanpa menafikan isyarat-isyarat yang lain. Wa qad asnallahu ta'ala 'alal ansor. Allah Ta'ala telah memuji orang-orang Ansor. Oh, yang paling kecil sekarang mana? Ada lagi yang paling kecil, Abdurrahman mana atau Abdul Fatah? Belum balik-balik, kemana tadi? Sudah, Abdullah aja. Mengecil. Orang Ansor rumahnya mana? Orang Ansor mana? Kuala Perlis, Kuala Lumpur, Kuala Ketil, Mekah. Ayo, yang betul apa? Apa? Yang keras? Iya, Ansor rumahnya mana? Rumahnya mana? Yasrib itu mana? Ayo, di Madinah. Tayyib. Tadi anak kurang jelas, kurang dengar. Tayyib, dia di Madinah. Ashabi hadhil khoslah, pemilik karakter ini. Biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada maf'ul bih terhapus, yaitu apa? Al-muhajirin. Mereka lebih mengutamakan muhajirin di atas diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri mengalami kekurangan, khasasah. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa dilindungi dari syuh, yaitu syiddatul bukhl, kepelitan yang kedekut yang parah, dilindungi dari kebakhilan yang parah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayu shadaqati afdal, sedekah mana yang paling utama? Qal juhdul mukil, kerja keras orang yang sedikit hartanya, mukil, hartanya sedikit. Taib. Tetapi tetap Nabi mengingatkan, wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang engkau tanggung nafkahnya. Taib. Walaupun tetap kita sedekah ke orang lain pahalanya besar, tapi kalau kita sendiri ada tanggungan belum terpenuhi, hak mereka lebih besar untuk ditunaikan. Hatta apa? Lebih besar daripada jihad fisabilillah.
Sebagaimana dalam hadis yang lain, dinar untuk istri dan anak itu lebih utama daripada dinar diberikan fisabilillah, kecuali ketika fisabilillahnya itu mulja, betul-betul apa? Sudah sangat mendesak. Nah, masing-masing mencurahkan pertolongan untuk agama Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oh, ini terbalik ya. Akhrajahu Ahmad fi musnadih, mestinya gitu ya. Tayyib. Kemudian muka surat 139, was-shadaqatu tadullu ala quwwatil iman. Karena ini membahas karakter ketiga, sedekah, maka dan memang dikaitkan oleh yang mengucapkan itu, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma sebagai iman, maka kita kaitkan sedekah menunjukkan kuatnya iman. Fa'an Abi Malik al-Ash'ari, alal khilaf namanya Haris atau yang lain, radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti iman. Was-sabru diya, kesabaran adalah cahaya yang terang dan panas. Was-sholatu nur, salat adalah cahaya yang sejuk. Al-hadis akhrajahu Muslim. Abu Malik al-Ash'ari, asalnya dari mana? Abu Malik Ash'ari asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Abu Malik al-Ash'ari dari Jepun atau Uzbekistan atau dari mana? Abu Malik, iya? Bukan. Iya? Ah, Yaman, betul. Baik. Ash'ariyun itu Yaman. Baik. Qalu wa kaifa bis-shadaqati 'inda qillatil mal. Kalau sedekah saja menunjukkan kuatnya iman, bagaimana dengan sedekah tatkala harta sedang sedikit? Fala syaka annahu tadullu ala matanati imani sahibiha. Maka tiada keraguan bahwasanya sedekah tadi menunjukkan akan kukuhnya keimanan pemilik sedekah tadi. Wa azimi tawakkulih, dan besarnya ketawakalan dia pada Allah. Wa kamali siqatihi bi rabbih biidnillah. Dengan seizin Allah, ini menunjukkan kesempurnaan rasa percaya dia pada Robnya. Robnya telah menjanjikan akan memberi ganti, dan bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta, bahkan dilipat gandakan. Dia percaya pada Allah. Ini menunjukkan kuatnya iman. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, wal infaqu minal iqtar hiyal ghayatu fil karam. Berinfak dalam keadaan harta itu sedikit, ini adalah kemuncak dari kedermawanan. Waqad madahallahu min man hadhihi sifatuh. Allah telah memuji orang yang sifatnya seperti ini. Biqaulih yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Yang tadi itu ya, orang Ansor. Wa hadza am, dan ini bersifat umum. Fi nafaqatir rajuli al ahli, nafkah seorang lelaki kepada keluarganya. Wa fi kulli nafaqatin hiya ta'atun lillah, dan juga pada setiap nafkah yang memang berupa ketaatan. Adapun kalau sedekah untuk memakmurkan tempat maksiat, ya jelas ini di luar pembicaraan sudah. Tapi yang sifatnya berupa ketaatan. Adakah suami yang kedekut pada istri? Ada aja ya. Yang mau membaca sepanjang lebar dalam kitab Akhbarul Bukhala punya Al-Hafidz Ibnul Jauzi, cerita yang buat kita gelak itu. Bagaimana boleh sangat kedekut pada istrinya, pada anaknya, dengki. Ini saya sudah susah payah mengumpulkan harta, tahu-tahu setelah saya mati nanti dinikmati anak istri saya. Sudah akhirnya berpesan, wahai anak dan istriku, kalian harus tahu dunia itu fana, kalian harus zuhud. Terus harta sebanyak ini, tak perlu peduli dengan harta itu. Bapak pun tak perlu, tapi apa? Biarkan harta itu dipendam bersama bapak. dasar apa? Orang kedekut. Bahkan ada yang kedekut terhadap diri sendiri. Cerita banyak di situ Akhbarul Bukhala, buat kita gelak nanti. Ada, memang ya namanya manusia, ada aja yang seperti itu. Jadi kedekut bukan hanya pada orang lain, bahkan apa? Kepada keluarga sendiri atau bahkan pada diri sendiri. Qal wa dalla dzalika anna nafaqatal mu'sir ala ahlihi a'zamu ajra. Hadis dan ayat tadi menunjukkan bahwasanya kita memberikan nafkah orang yang mu'sir, yang sedang susah, dia memberikan nafkah kepada keluarganya itu lebih besar pahalanya min nafaqatil musir, daripada nafkah orang yang sedang dalam kelapangan. Jelas semuanya baik.
Semuanya baik. Cuma apa? Memang pahala itu sesuai dengan kadar nafkah dan kadar keletihan. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah. Semakin berat ujian, maka pahala juga semakin membesar. Wa hadza kulluhu min kamalil iman. Ini semua termasuk dari kesempurnaan iman, kata Ibnu Battal. Kita ambil sedikit lagi. Wa qala Allamatul Munawi rahimahullah. Kenapa belum balik-balik? Kemana tadi? Ke bilik air. Oh ya sudah. Faqad jama'al iman, telah menggabungkan keimanan, al-infaq, yaitu tiga karakter al-infaq minal iqtar ay al-qillah. Infak walaupun berasal dari harta yang sedikit, yaitu hartanya tengah sedikit tapi dia mau infak. Illa yasduru illa an quwwati siqatin billahi ta'ala. Karena yang seperti ini tidak muncul kecuali berasal dari kuatnya kepercayaan pada Allah Ta'ala. Bi ikhlafih, bahwasanya Allah akan memberinya ganti. Ma'angfaqah, apa yang dia infakkan, yang dia belanjakan. Wa quwwati yakin, berasal dari kuatnya keyakinan. Wa tawakkul, ketawakalan. Seperti misalkan siapa? Imam Syafi'i. Seperti dalam Syiar Alamin Nubala itu. Ada orang ngasih hadiah sedikit, langsung beliau kasih hadiah banyak-banyak. Pembantunya sampai tanya, Anda tak punya apa-apa? Tak apa, nanti Allah kasih ganti itu. Memang terkenal, Imam Syafi'i kedermawanannya sangat terkenal. Toyib. Cerita banyak di Syiar. Syiar yang jilid ke-11. Kalau Imam Ahmad, jilid 12. Lebih panjang lagi cerita tentang Imam Ahmad. Jilid 12. Toyib. Wa tawakkul, ketawakalan. Wa rahmah, belas kasihan. Wa zuhud, termasuk zuhud, yaitu meninggalkan betul ya, meninggalkan sesuatu yang tidak dia perlukan di dunia ini. Wa sakha, kedermawanan. Selesai dari Faidul Qadir. Kita habiskan muka surat ini aja ya, coba ya. Fal khulasah, kesimpulannya, anna hadhil umuras salasah, bahwasanya tiga perkara ini tatadammanu usulal khairi kullaha, mengandungi dasar-dasar kebaikan semuanya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, qad jama'a fi hadhil kalimatis salas, telah, kira-kira jamaah ka jumi'ah, misalkan jumi'ah, telah dikumpulkan di dalam tiga kalimat ini khairatu. Oh, tapi ini khairati, berarti jamaah. Cuma fa'ilnya siapa dohirnya? Huwa. Huwa kembali ke orang yang mampu melakukan itu. Orang yang mampu melakukan itu berarti dia telah mengumpulkan di dalam tiga kalimat ini khairatil akhirati wad dunya, kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Masalah keadilan, ma'ruf. Kemudian masalah apa itu? Salam. Ini juga kebaikan. Kebaikan yang sifatnya kerohanian. Kemudian infak. Ini kebaikan yang sifatnya ada, apa istilahnya selain kerohanian itu apa ya? Material kah gitu ya? Itu material. Tayyib. Selesai dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.